Halo, saya sebagai perwakilan kelompok 9 Psikologi Pendidikan akan menjelaskan tentang teori belajar sosial dan humanistik, serta penerapannya dalam pembelajaran. Belajar merupakan proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta perubahan dalam sikap dan perilaku. Dalam teori belajar sosial, belajar terjadi melalui pengamatan terhadap orang lain. Seseorang tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari apa yang dilihat, didengar, dan ditiru dari lingkungannya. Ketika seorang siswa memperhatikan guru atau temannya, lalu meniru cara berpikir maupun bertindak, disitulah proses belajar sosial berlangsung. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar dalam proses belajar. Belajar terjadi melalui proses observasi, imitasi, dan interaksi sosial. Seseorang akan lebih mudah memahami sesuatu ketika ia memperhatikan, meniru, dan berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Selain itu, perhatian dan motivasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan belajar. Sementara itu, teori belajar humanistik memandang belajar sebagai proses yang lebih mendalam. Belajar tidak hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi, serta membangun rasa percaya diri. Setiap individu memiliki kemampuan untuk berkembang dan menemukan makna dalam proses belajarnya. Dalam perspektif humanistik, motivasi yang berasal dari dalam diri menjadi kunci utama. Seseorang akan belajar dengan lebih baik ketika ia merasa nyaman, aman, dan dihargai. Lingkungan belajar yang mendukung akan membantu individu untuk berkembang secara optimal dan menjadi dirinya sendiri. Dalam praktik pembelajaran, teori belajar sosial dan humanistik dapat saling melengkapi. Melalui pendekatan sosial, siswa dapat belajar bersama, berdiskusi, dan saling berbagi pengalaman. Interaksi antar siswa menjadi sarana penting dalam membangun pemahaman. Di sisi lain, pendekatan humanistik memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan bakat, serta belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses belajar, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyeluruh. Karena pada akhirnya, belajar bukan hanya tentang mengetahui, tetapi juga tentang memahami dan menjadi diri yang lebih baik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.